Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika. Assalamualaikum. Halo sobat semua. Selamat datang di MSLB Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang suatu amanah dan amalan yang dibawa oleh Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi. Di sini saya menyampaikan informasi ini bukanlah dikarang-karang oleh saya sendiri, tetapi informasi ini saya dapatkan dari sumber yang terpercaya. Dan informasi ini bukanlah saya ambil dari cerita menurut riwayat si ini ataupun riwayat si itu, tetapi saya menyampaikan informasi ini berdasarkan petunjuk dan sesuai dengan pengetahuan yang saya dapatkan. Sebelum kita lanjut ke pembahasannya, jika sobat semua berkenan bantu channel ini agar semakin berkembang dengan klik tombol subscribe, karena subscribe dari kalian sangat membantu channel ini. Terima kasih. Oke sobat, kita lanjutkan. Dari dulu hingga sekarang orang-orang terus-menerus menafsirkan tentang kemunculan Imam Mahdi. Sampai-sampai setiap penafsiran yang disampaikan oleh sekelompok orang tentang kemunculan Imam Mahdi belum juga terbukti kebenarannya. Padahal kebenaran yang sebenarnya, bahwa Imam Mahdi dari dulu sudah ada, dan sudah diwariskan juga arwahul muqaddasah Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam dirinya. Saya sering mengatakan, bahwa sebenarnya saya tidak mengenal siapa itu sosok Imam Mahdi. Tetapi saya hanya mengenal sosok Khalifah, dan mengetahui keberadaan Sang Khalifah. Saya yakin kepada sosok Khalifah itulah yang dimaksudkan sebagai Imam Mahdi. Karena para ulama menyebutkan bahwa Imam Mahdi adalah utusan Allah untuk memimpin bumi ini. Jika Imam Mahdi adalah utusan untuk memimpin bumi, berarti sosok Khalifah itulah yang dimaksudkan sebagai Imam Mahdi. Maka dari itu saya juga berani mengatakan bahwa Sang Khalifah itulah Imam Mahdi yang sebenarnya. Seorang Khalifah akan selalu muncul setiap 1 abad atau setiap 100 tahun untuk memimpin bumi ini. Dan setiap kemunculan seorang Khalifah, hanyalah orang-orang tertentu saja yang bisa mengetahuinya. Yaitu orang-orang yang sudah diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Mahdi sudah muncul dari dulu, dan sudah menjalankan tugasnya untuk menyampaikan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amanah yang dibawa dan disampaikan oleh Imam Mahdi adalah berupa suatu amalan untuk menyempurnakan akhlak manusia. Amalan yang disampaikan oleh Imam Mahdi adalah amalan tauhid, yaitu mengenal Allah. Karena kebenaran yang sebenarnya, bahwa awal agama adalah tauhid, yaitu mengenal Allah. Imam Mahdi ditugaskan oleh Allah hanya untuk menyampaikan saja. Urusan diterima atau tidak oleh manusia lainnya, itu menjadi urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terpenting Imam Mahdi hanya menyampaikan saja. Amalan yang disampaikan oleh Imam Mahdi adalah dengan jalan tarekat tasawuf sufi. Sehingga Imam Mahdi membangun suatu majelis ilmu yang sangat kecil dan sederhana. Dan di majelis ilmu itu, orang-orang yang sudah mendapatkan petunjuk dikumpulkan. Sampai sekarang amalan yang dibawa oleh Imam Mahdi masih terus berjalan. Bahkan sudah banyak juga orang-orang dari berbagai wilayah yang ada di Indonesia, yang masuk di majelis ilmu tersebut. Atas bimbingan beliau yang penuh kesabaran dan ketabahan, sampai-sampai banyak dari kalangan pemuda-pemuda, yang dulunya sering melakukan perbuatan dosa dan maksiat hingga mau bertaubat dengan sungguh-sungguh. Seperti itulah Allah memberikan petunjuk kepada orang-orang yang dikasihinya. Di dalam majelis ilmu tersebut Imam Mahdi mengajarkan tentang metode zikir. Metode zikir yang diajarkan oleh Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi adalah metode zikir yang dulunya dilakukan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam saat berbulan-bulan di Gua Hira, sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pergi Isra dan Miraj. Dulu sampai dikisahkan, saat Nabi Muhammad duduk berdua dengan Sayyidina Ali, Nabi berkata kepada Sayyidina Ali, "Wahai Ali, maukah kuajarkan suatu amalan yang bisa mendekatkanmu dengan Allah?" Sayyidina Ali menjawab, "Mau ya Rasulullah." Amalan yang bagaimana dan seperti apa? Begitu Sayyidina Ali bertanya kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah mengatakan kepada Sayyidina Ali, "Wahai Ali, tutuplah matamu dan tongkatkan lidahmu ke langit-langit, lalu ucapkan di dalam hatimu, Allah, Allah, Allah." Seperti itulah Rasulullah mengajarkan kepada Sayyidina Ali.
Tapi yang dijelaskan hanya sebagian saja, masih banyak yang lain termasuk cara duduknya. Berhati-hatilah saat berzikir, karena saat orang berzikir permainan rohani sangatlah keras. Jadi, harus mempunyai mursyid yaitu guru pembimbing rohani, agar iblis tidak masuk ke situ karena iblis itu sangatlah lembut tipu dayanya. Setiap orang bisa mengaku dirinya sebagai mursyid, tetapi mursyid yang sebenarnya adalah manusia yang mewarisi roh kerasulan. Yaitu seorang khalifah yang diutus oleh Allah untuk memimpin bumi ini, dan yang sekarang ini diberi gelar Al-Mahdi. Oke sobat, kita lanjutkan lagi, tentang amanah dan amalan yang dibawa oleh Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi. Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi sudah dari dulu memimpin bumi ini, baik dari semua alam gaib maupun di alam nyata. Makhluk-makhluk dari alam gaib banyak yang mengenal Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi. Dan sudah banyak juga yang patuh dan tunduk kepada Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi. Hanya di alam nyata saja Imam Mahdi memimpin bumi ini secara rahasia. Karena jika Imam Mahdi menampakkan dirinya sebagai pemimpin bumi ini, mungkin orang-orang akan salah paham terhadap dirinya dan tidak percaya kepadanya. Karena sosok dirinya tidak sama seperti yang dijelaskan dari semua hadis-hadis yang disampaikan oleh para ulama. Semua bangsa gaib bisa mengetahui dan mengenal Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi. Karena bangsa gaib mempunyai kelebihan seperti menembus pandang. Kelebihan itu yang tidak dimiliki oleh manusia. Karena manusia tidak mempunyai kelebihan seperti itu, sehingga manusia sulit untuk mengenal dan mengetahui Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi yang sebenarnya. Hanyalah orang-orang tertentu saja yang bisa mengenal dan mengetahui Sang Khalifah ataupun Imam Mahdi. Orang-orang tertentu itu adalah orang-orang pilihan Allah. Dan orang-orang tertentu itu sudah dibukakan hijab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga bisa menembus pandang. Sampai sekarang Imam Mahdi masih menyampaikan amanah tersebut, dan masih membimbing semua pengikut-pengikutnya untuk menyempurnakan akhlak. Jika sudah hilang pengakuan dari kelompok atau individu yang mengatasnamakan diri mereka sebagai Al-Mahdi ataupun Imam Mahdi. Di saat itulah Imam Mahdi yang sebenarnya akan mulai memerangi segala kezaliman dan ketidakadilan yang ada di bumi ini. Dan akan tiba waktunya Imam Mahdi membawa kedamaian dan kejujuran ke tengah umat. Saya sering ingatkan kepada sobat semua, percaya atau tidak dengan informasi yang saya sampaikan ini. Terserah kalian saja, yang penting saya sudah berbagi informasi ini. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah-salah kata saya mohon maaf. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam MSLB Channel.